Kabupaten Cianjur. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi yaitu video pembelajaran yang mengandung pembelajaran berdiferensiasi dan mengandung pembelajaran sosial emosional. Karena masih dalam masa pandemi, sehingga sekolah kami menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Dimulai sejak kedatangan, kami diharuskan untuk tes genos, yakni tes untuk mengetahui apakah positif atau negatif COVID-19. Setelah dinyatakan negatif, kemudian kami masuk ke zona karantina, yakni zona para peserta didik yang kebetulan sekolah kami adalah sekolah boarding, ya. Kemudian kami disemprot oleh cairan desinfektan. Hasilnya negatif semua, sehat semua. Setelah masuk ke dalam kelas, sebelum pembelajaran dimulai, kami biasanya menyanyikan Mars Cendekia, yakni untuk menambah semangat belajar para peserta didik. Kami di tempat serta perkembangan zaman, kompetensi dasar mampu berilmu amalia, mampu menata diri, cakap percaya diri, menanamkan toleransi, perjuangan Islami 10 dasar kompetensi. Tepuk tangannya. Belajar bisa melaksanakan kebiasaan doa bersama dan melaksanakan one minute prayer, mengucapkan setiap kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tentu saja harus kita panjatkan pada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita semua yang betul dalam baik, apa kabar semuanya? Senang-senang ya? Setelah tadi kita bernyanyi ya, saudara semangat. Berita. Nah, sekarang kita ya untuk pertemuan kali ini ya kita masih mempelajari tentang struktur ya, struktur teks pidato ya. Maaf, teks berita. Nah, untuk di struktur teks kita ini ya, KD-nya 3 ini 1 ya, itu menganalisis struktur teks berita. Ya. Jadi struktur pidato itu apa saja? Baik, kaitannya dengan pelajaran kita lalu kalau mengetahui apa itu berita. Siapa yang tahu nih berita apa ya? Yang kita pelajari?
Sebagian peserta didik masih ada di rumah, sehingga saya melaksanakan pembelajaran ditujukan untuk dua arah, yakni pembelajaran untuk di dalam kelas, yakni tatap muka, dan pembelajaran untuk peserta didik yang ada di rumah menggunakan video conference yaitu Google Meet. Tetapi peserta didik yang ada di kelas juga mengikuti pembelajaran ini dengan video conference dan juga langsung secara tatap muka. Saya mengupload materinya melalui Padlet. Ibu, yang Bisa tentang diakses teks oleh beritanya peserta juga didik yang dibaca. ada di rumah dan ada di kelas. Struktur dan unsur bahasa teks berita. Kita di sini akan membahas tentang unsur bahasa. Di antaranya ada bahasa baku, yaitu bahasa standar. Kemudian juga ada tulisan baku seperti viral, MTS, tafakur, toples, dan paru-paru. Coba bedakan dengan penulisan yang tidak baku berikut ini. Kemudian ada pemilihan diksi, yaitu kita memilih kata-kata yang tepat untuk penulisan teks berita. Seperti contoh berikut ini. Ada juga kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan oleh pembicara kepada pendengar. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan apa yang diucapkan orang. Hal yang ditulis dalam kalimat tak langsung merupakan kalimat berita. Contoh kalimat langsung bisa kalian baca pada kalimat berikut ini. Ini merupakan contoh kalimat tidak langsung ya. Bisa kalian baca. Itulah materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Karena masih dalam masa pandemi, sehingga sekolah kami menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas, yakni pembelajaran yang menerapkan pembelajaran blended, yaitu ada pembelajaran luring dan daring. Para peserta didik masih ada yang di rumah, sehingga saya melaksanakan pembelajaran campuran, yakni tatap muka untuk yang ada di kelas, kemudian juga pembelajaran daring untuk yang ada di rumah. Namun, kali ini saya melaksanakannya secara bersamaan, yakni saya melaksanakan pembelajaran Google Meet sehingga memungkinkan peserta didik yang ada di kelas juga melaksanakan Google Meet atau video conference sehingga bisa bersama-sama belajar dengan peserta didik yang ada di rumah. Unsur, sedikit lagi ya. Unsur apa kan? Apa yang dibahas di sini, betul nggak? Betul. Kemudian akan digelar di Istana Merdeka. Unsur apa? Di mana? Kamis 17 Agustus 2021. Kapan? Pukul 9. Iya, itu apa maksudnya? Masih kapan ya? Kapan? Kemudian tim pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka. Siapa ya? Tim maksudnya siapa? Kemudian yang bertugas pada upacara ini bernama Tim Indonesia Tangguh. Itu kapan masih? Siapa? Berarti ada berapa nih? Udah ada apa, kapan, di mana, dan siapa. Nah, untuk bagaimananya itu nanti kita akan pada atau tubuh paham ya? Nah, ini kita memberikan penjelasan siapa saja yang termasuk ke dalam pasukan bendera atau pengibar bendera pusaka. Ada tim berapa pengibar pusaka? Pas kita ada tim 8, ada tim sayap gitu ya 17, kemudian ada tim 45. Ibu kalau ingat Mas Indra suka bernostalgia gitu ya, ingat-ingat waktu ibu zaman sekolah dulu. Ibu juga ikutan ya pramuka gitu ya. Oke, baik.
Dalam melaksanakan pembelajaran inti, saya memberikan materi kepada peserta didik melalui aplikasi Padlet. Di dalam Padlet ini saya menyampaikan materi dengan beberapa macam materi, yakni ada yang berupa video, kemudian ada modul, dan juga ada teks yang kemudian dijadikan sebagai contoh untuk para peserta didik. Selain keragaman media yang saya gunakan dalam memberikan materi, seperti video, voice note, teks, PowerPoint, yang memungkinkan para peserta didik melaksanakan pembelajaran sesuai dengan minat, gaya belajar, serta kemampuan mereka. Selain itu, saya juga melaksanakan diferensiasi proses yang memungkinkan para peserta didik mencari bahan atau melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan bakat, minat, serta gaya belajar dan kemampuan mereka. Selain itu, saya juga melaksanakan diferensiasi produk, yakni peserta didik dibebaskan untuk menyetorkan tagihan tugas yang akan mereka upload atau akan mereka setorkan pada aplikasi Padlet. Seperti mereka diperbolehkan untuk mengirim tugas dalam berbentuk Word, PPT, poster, atau berupa video. Selain itu, untuk memudahkan, saya juga memperbolehkan peserta didik untuk menyampaikan tugas dalam bentuk voice note. Semua ya. Jadi siap belajar lagi kan kalau sudah refreshing dan sudah ice breaking ya. Ini namanya ice breaking. Relaksasi boleh, silakan. Tangannya boleh diregangkan ya. Kemudian juga putar kanan, putar kiri, kepala juga boleh dan kaki. Silakan. Silakan diisi dulu LKPD-nya. Untuk penyetoran tugasnya bisa lewat VN atau Word atau PPT atau poster ya, silakan. Kalau yang tugas tadi dari Ibu udah belum? Udah semua ya? Oke. Dalam bentuk apa tadi tugasnya? Mengirimnya? Oke ya. Tapi Ibu udah sampaikan ya, untuk mengirim tugas sesuai dengan minat dan bakat kalian boleh ya. Mau dalam bentuk apapun, dalam bentuk Canva misalnya, poster, Word, PPT, atau video boleh saja ya. 1, 2, 3. Salvia atau Ajeng. Nama saya kalau bukan Ajeng, bukan nama saya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya ya. Pembelajaran seperti apa yang kalian sukai? Silakan. Ajeng mau? Pembelajaran yang apa? Salvia ya? Yang apa? Oke, ada tambahan lain? Ada? Yang lain ada tambahannya? Makasih ya, Syafia ya, untuk pendapatnya nih. Bu insya Allah mendengarkan ya pendapat anak-anak nih. Jadi pembelajaran apa yang disukai, yaitu katanya bervariasi, kemudian juga banyak mode, metode, dan tidak hanya bersumber hanya dari buku paket saja, betul ya? Oke, baik. Terima kasih ya Syafia. Iya, boleh.
Selasa tanggal 17 bulan 8 2021, anggota yang terpilih sebagai pembawa bendera merah putih yakni Ardelia Mutia Zakola, perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara. Ardelia kelahiran 1 Juni yang isi beritanya berita dari berita dari bawah posisi ibu kita. Dalam mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, langkah-langkah yang saya tempuh dari mulai perencanaan, aksi nyata, hingga tindak lanjut itu memungkinkan dan membuat saya mendapatkan pengalaman baru dalam pembelajaran di dalam kelas. Pembelajaran diferensiasi yang saya ajarkan kepada peserta didik dimulai dari perencanaan, yaitu membuat RPP yang di dalamnya ada pembelajaran berdiferensiasi. Perasaan saya ketika membuat RPP pembelajaran berdiferensiasi, memang awalnya saya belum pernah membuat pembelajaran yang bermuatan berdiferensiasi. Tetapi setelah saya membuat RPP yang di dalamnya ada pembelajaran diferensiasi, saya menyadari bahwa memang peserta didik itu membutuhkan pembelajaran yang akan meningkatkan bakat serta minat dan juga kemampuan para peserta didik. Nah, perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata di dalam kelas sangat termotivasi dan juga merasa bahwa memang pembelajaran ini sangat penting dikembangkan di sekolah saya, dan insya Allah tindak lanjutnya saya akan mensosialisasikan pembelajaran diferensiasi kepada guru-guru atau rekan-rekan sejawat di sekolah. Pembelajaran sosial emosional juga sangat perlu untuk dikembangkan di sekolah-sekolah, karena ini merupakan pembelajaran yang akan mampu meningkatkan sosial dan emosional para peserta didik. Perasaan saya ketika melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional sangat senang sekali, karena saya bisa melaksanakan aksi nyata dan kemudian melaksanakan atau mengamalkan ilmu yang saya dapat dari LMS dan juga dari program calon guru penggerak ini. Kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran sosial emosional juga saya merasa puas sekali, karena para peserta didik merasa senang karena setelah capek dalam belajar, mereka melaksanakan apa yang disebut dengan teknik stop seperti itu. Jadi mereka merasa lega, kemudian mereka merasa rileks, dan juga mereka merasa diperhatikan apa kebutuhan mereka, bukan hanya mendapatkan pengetahuan tetapi juga mendapatkan perhatian dan juga relaksasi dari para pengajarnya. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan.